Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Silvia Anggraini, NPM 2003-2011005 dari kelompok 135 praktikum simulasi komputer, dan perkenalkan rekan saya yaitu saya Amelia Ramadhani, NPM 200320104. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum simulasi komputer modul 3, yaitu analisis simulasi dinamis perencanaan kapasitas produksi dan ketersediaan beras pada PT Sumber Makmur dengan menggunakan software Pensim. Nah, di sini ada pendahuluan. Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Beras adalah komoditas yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Semakin bertambah penduduk di Indonesia, kebutuhan beras juga semakin bertambah. Namun harga beras yang berada di pasaran terus melunjak, sehingga banyak pedagang yang menjual beras dengan kualitas yang kurang baik. Masih banyak konsumen yang belum mengetahui bagaimana cara membedakan beras dengan kualitas yang baik atau kualitas rendah, dan mereka tidak peduli dengan beras yang mereka konsumsi. PT Sumber Makmur merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi beras. Dalam perencanaan kapasitas produksi yang dilakukan, terdapat banyak variabel dalam sistem yang terlibat dalam proses produksi nantinya. Dengan adanya variabel yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi tersebut, diharapkan dapat diketahui simulasi dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam penyelesaian persoalan PT Sumber Makmur ini dilakukan dengan metode simulasi dinamik dengan menggunakan software Pensim sebagai alat bantu pemodelan dengan pendekatan sistem dinamik. Dengan demikian, dilakukan penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan simulasi perencanaan kapasitas produksi pada PT Sumber Makmur adalah apakah jumlah kapasitas produksi telah maksimal sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Dalam hal ini, maka digunakanlah simulasi. Komputer telah memberikan sumbangan yang besar dari sisi efisiensi biaya, efektivitas penggunaan sumber daya lainnya, serta yang paling penting, simulasi komputer memberikan solusi simulasi tanpa mengganggu kondisi sistem nyata. Nah, yang pada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Dalam Pensim, pengguna dapat menggunakannya untuk konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis dan lainnya. Pengambilan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari data historis atau dokumen perusahaan. Simulasi dilakukan menggunakan software Pensim dikarenakan dapat memudahkan untuk merancang serta mengevaluasi jalannya sistem produksi di PT Sumber Makmur. Simulasi produksi dengan menggunakan software Pensim sebagai alat bantu dalam mengerjakan penelitian ini. Yang pertama, ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan sistem informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data historis atau dokumen perusahaan. Data yang dibutuhkan yaitu data real ketersediaan beras pada tahun 2022 sampai dengan 2027. Nah, pada tabel berikut dapat dilihat data real ketersediaan beras pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk pas value diagramnya ini terlihat ada beberapa variabel yang mempengaruhi dari ketersediaan beras, produksi beras, dan juga dari hasil panen. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi nanti akan saya jelaskan melalui pengaplikasian pada software Pensim. Yang selanjutnya yaitu ada tahap pengolahan data. Dalam subbab ini berisikan tahap-tahap penelitian berupa flowchart yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Nah, di sini dapat dilihat untuk flowchart-nya. Dan adapun penjelasan flowchart mengenai penyelesaian masalah produksi beras di PT Sumber Makmur yaitu yang pertama ada mulai, yang kedua ada studi pustaka, yang ketiga yaitu ada studi lapangan, yang keempat ada perumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara solusi perbaikan di PT Sumber Makmur sehingga didapatkan jumlah kapasitas produksi yang optimal sehingga permintaan para konsumen dapat terpenuhi.
Yang selanjutnya itu ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang selanjutnya ada pengumpulan data, yang selanjutnya ada verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu selesai. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, masuk pada pengaplikasian software fencing ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat CLD atau casual loop diagram, kemudian baru membuat stock and flow diagram. Nah, di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita klik new model, file, kemudian new model. Nah, di sini akan terlihat tampilan model setting, di mana ada time boundaries mulai dari initial time, final time, time step, kemudian unit for time. Nah, di sini kita atur di mana initial time ini menyatakan bahwa awal mula dari tahun yang akan kita simulasikan, dari tahun berapa hingga final time atau tahun akhir kita akan melakukan simulasi. Nah, di sini untuk initial time atau awalnya kita akan mensimulasikan dari tahun 2022 hingga tahun 2027 dengan time step-nya itu 1 hingga nanti diperoleh satu persatu dari 2022, 2023 sampai 2027. Kemudian untuk unit for time-nya diganti dengan year atau tahun. Nanti akan muncul hasil simulasi per tahunnya. Kemudian klik OK. Nah, lalu pertama yang kita akan buat adalah CLD, di mana di sini dibutuhkan variabel arrow. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengidentifikasi setiap variabel yang berhubungan dengan studi kasus. Nah, di sini karena studi kasus kita atau kelompok kami ini adalah pengadaan atau ketersediaan beras, maka saya akan mengidentifikasikan variabel-variabel yang berhubungan dengan ketersediaan beras. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi variabel-variabelnya, kita dapat memberikan simbol arrow ini untuk menghubungkan setiap variabel yang terkait. Seperti contohnya pada ketersediaan benih ini akan mempengaruhi hasil panen. Kemudian kita tarik satu persatu yang saling berhubungan. Nah, setelah kita mengetahui hubungan antar variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah setiap variabel ini memberikan feedback yang positif atau negatif. Nah, caranya yaitu kita klik kanan pada panah ini, kemudian akan muncul polarity ini. Nah, di sini kita akan menyesuaikan dengan setiap variabel yang mempengaruhi, di mana pada ketersediaan beras ini kita beri ketersediaan benih ini kita beri polarity yang positif, artinya bahwa bila terjadi peningkatan pada ketersediaan benih maka akan mempengaruhi peningkatan pada hasil panen.
Begitu juga dengan luas lahan, pemberian pupuk, dan kesuburan tanah. Nah, kemudian untuk peningkatan permintaan ini bertanda positif juga atau memberikan feedback yang positif pada jumlah permintaan, di mana jika terjadi peningkatan permintaan maka akan mempengaruhi pada peningkatan jumlah permintaan pula. Nah, sedangkan pada tanda yang bernegatif ini atau memberikan feedback yang negatif seperti pada penurunan permintaan, kemudian pada jumlah permintaan menuju ketersediaan beras, ini artinya bahwa pada jumlah permintaan ini apabila terjadi peningkatan jumlah permintaan akan mengurangi ketersediaan beras. Begitu pula dengan penurunan permintaan, jika terjadi penurunan permintaan maka akan mengurangi jumlah permintaan. Kemudian pada ekspor beras di sini, bila terjadi peningkatan ekspor beras maka akan mengurangi ketersediaan beras. Nah, begitu pula dengan variabel-variabel lain, jika positif maka akan memberikan hubungan atau feedback yang positif pula atau sebanding. Untuk penjelasan lebih rincinya lagi, di mana di sini pada hasil panen ini dipengaruhi oleh ketersediaan benih, luas lahan, pemberian pupuk, dan kesuburan tanah yang memberikan feedback positif, dan hasil panen ini akan mempengaruhi produksi beras, di mana bila terjadi peningkatan hasil panen maka akan meningkatkan produksi beras. Kemudian pada jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan, di mana bila terjadi peningkatan jumlah permintaan maka akan meningkatkan produksi beras. Kemudian pada gagal panen ini juga dipengaruhi oleh serangan hama dan penyakit dan cuaca buruk, di mana bila terjadi peningkatan gagal panen maka akan mengurangi hasil panen. Kemudian pada produksi beras ini, bila terjadi peningkatan produksi beras, maka akan mempengaruhi ketersediaan beras, di mana bila terjadi peningkatan produksi, maka akan terjadi peningkatan ketersediaan beras. Nah, kemudian ketersediaan beras ini juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu impor beras, ekspor beras, dan cadangan beras, dan permintaan ekspor beras. Nah, setelah selesai membuat CLD, langkah selanjutnya kita akan membuat stock and flow diagram. Caranya yaitu sama, kita klik file, kemudian new model, kita isi sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan buat stock and flow diagramnya. Yang membedakan dengan CLD sendiri ini, di sini saat kita akan membuat stock and flow diagram, kita menggunakan tambahan yaitu berupa level dan rate. Nah, karena identifikasi variabelnya sama seperti CLD, saya akan membuka open model yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yaitu pada seperti berikut. Berikut merupakan hasil dari stock and flow diagram yang telah saya buat, di mana di sini peningkatan permintaan, penurunan permintaan, impor beras, ekspor beras, hasil panen, dan gagal panen ini menggunakan rate, sementara jumlah permintaan, ketersediaan beras, dan produksi beras ini menggunakan level. Nah, kemudian untuk penjelasan lebih rinci dari stock and flow diagram sendiri, di mana pada jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan, di mana peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh persentase peningkatan, sementara pada penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan. Kemudian pada ketersediaan beras dipengaruhi oleh impor beras dan ekspor beras, di mana impor beras dipengaruhi oleh cadangan beras dan ekspor beras dipengaruhi oleh permintaan ekspor beras. Kemudian pada produksi beras dipengaruhi oleh hasil panen dan gagal panen. Untuk hasil panennya sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti luas lahan, ketersediaan benih, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk. Kemudian untuk gagal panen dipengaruhi oleh cuaca buruk dan serangan hama penyakit. Nah, untuk produksi beras dan jumlah permintaan ini nanti akan mempengaruhi dari ketersediaan beras. Setelah semuanya ini telah teridentifikasi variabel-variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita memberikan equation pada setiap masing-masing variabel. Caranya yaitu klik equation, kemudian kita klik satu persatu. Di mana di sini saya sudah isikan untuk persentase peningkatan, unitnya adalah persen, dan equation-nya adalah 0,1. Oke, kemudian untuk peningkatan permintaan, di sini unitnya adalah menggunakan ton, kemudian equation-nya adalah persentase peningkatan dikali dengan 1000. Kemudian oke. Kemudian masuk pada jumlah permintaan,
di sini unitnya juga ton, kemudian equation-nya adalah peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Nah, karena apa? Karena jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Kemudian, lalu selanjutnya untuk impor beras, ekspor beras juga sama, diberikan equation pada setiap masing-masing variabel. Kemudian pada ketersediaan beras, nah di sini terlihat bahwa untuk equation-nya sendiri, impor beras dikurangi ekspor beras dikurangi jumlah permintaan dikurangi produksi beras. Karena pada ketersediaan beras ini akan dipengaruhi oleh impor beras dikurangi ekspor beras dikurangi jumlah permintaan dan produksi beras. Kemudian kemudian pada produksi beras juga sama, di sini unitnya ton dan equation-nya adalah hasil panen dikurangi gagal panen. Karena pada produksi beras ini dipengaruhi oleh hasil panen dan juga gagal panen. Nah, jika semua telah terisi, maka tidak ada blok berwarna hitam. Namun, jika ada salah satu variabel yang belum terisi, maka akan muncul blok warna hitam. Nah, karena tidak ada muncul blok warna hitam, maka artinya semua variabel itu sudah terisi equation-nya. Nah, jika sudah semua terisi, maka selanjutnya kita bisa mensimulasikan. Klik Ctrl A, kemudian klik Simulate untuk mensimulasikannya, kemudian Yes. Kemudian kita Ctrl A lagi, kita lihat grafiknya. Nah, maka di sini akan terlihat grafik dari semua variabel yang dipilih. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ketersediaan beras di sini nilainya konstan dan juga pada dari setiap tahun 2022 hingga 2027 ini mengalami peningkatan dan konstan terhadap jumlah permintaan dan produksi beras. Nah, untuk nilainya kita bisa lihat lebih jelas pada tabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketersediaan beras pada tahun 2022 yaitu 8.000 dan pada 2027 diperoleh hingga 99.750. Nah, selanjutnya kita akan membuat skenario-skenario yang lain yang akan kita simulasikan, skenario 2 hingga skenario 4. Nah, untuk itu kita akan mencoba dari persentase peningkatan ini kita ubah adanya peningkatan pada persentase peningkatan menjadi 0,3. Kemudian Ctrl A, kita simulasikan kembali. Ctrl A. Kemudian untuk grafiknya juga terlihat sama, yaitu dari ketersediaan beras ini masih konstan dan juga selalu meningkat dari tahun per tahunnya. Kemudian untuk hasilnya sendiri, nah di sini dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan dari skenario yang pertama, di mana pada 2027 ini hasilnya adalah diperoleh 97.750 pada akhir 2027. Selanjutnya, untuk skenario yang ketiga, kita akan mengubah pada persentase peningkatan ini menjadi 0,5. Kemudian simulasi. Kemudian pada tabel. Nah, di sini juga akan terlihat bahwa terjadi perubahan pada jumlah ketersediaan beras, di mana di sini diperoleh 95.750 pada hasil akhir tahun 2027. Bahwa pada skenario ini 3 ini juga terjadi penurunan dari skenario sebelumnya. Kita coba skenario yang terakhir, yang keempat, di sini diubah menjadi 0,8. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada ketersediaan beras di akhir tahun 2027 ini diperoleh sebesar 92.750. Dan artinya ini nilainya ketersediaan beras ini semakin menurun.
Nah, dari 4 skenario tadi nanti akan dianalisis setiap skenarionya dan dibandingkan manakah skenario yang paling terbaik. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau situasi menyangkut karakteristik yang diukur. Nah, poin pertama yaitu verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Berikut merupakan gambar verifikasi dari model Vensim. Kemudian, yang kedua ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Nah, berikut di bawah ini ada tabel validasi model pada Vensim, di mana didapatkan data dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Nah, ada 2 data yaitu dari sistem real dan juga dari simulasi Vensim. Nah, diperoleh rata-rata dan standar deviasinya, di mana pada sistem real diperoleh rata-rata sebesar 73.175, sementara pada simulasi diperoleh 73.625. Kemudian untuk standar deviasinya, pada sistem real diperoleh 37388,1766, sementara pada simulasi diperoleh 37286,0664. Dengan perhitungan yang pertama, persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi diperoleh E1 sama dengan mutlak S dikurangi A per A, di mana di sini dihitung rata-rata simulasi dikurangi rata-rata data real per rata-rata simulasi. Maka datanya tadi dimasukkan sehingga diperoleh E1 sama dengan 0,61%. Kemudian perhitungan yang kedua yaitu berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, di mana E2 sama dengan SS dikurangi SA mutlak dikurangi G per SA, di mana untuk SS sendiri itu adalah standar deviasi simulasi dikurangi standar deviasi real diperbagi dengan standar deviasi simulasi. Nah, datanya nanti dimasukkan dan diperoleh E2 sama dengan 0,27%. Kemudian masuk pada kedua output simulasi. Next. Berikut merupakan model ketersediaan beras dengan software Vensim yang tadi telah saya jelaskan melalui software Vensim. Masuk kemudian pada skenario yang pertama, di mana diperoleh ada graph dan juga tabel dari ketersediaan beras. Next. Di mana untuk analisis dari graph ketersediaan beras sendiri ini diperoleh dari tahun 2022 hingga tahun 2027, ketersediaan beras dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan ketersediaan beras konstan atau berbanding lurus dengan permintaan yang ada. Kemudian dari skenario 1 ini juga diperoleh tabel PET ketersediaan beras, di mana dari gambar ini dapat dianalisis bahwa ketersediaan beras didapatkan dari variabel impor beras dikurangi ekspor beras dikurangi jumlah permintaan dikurangi produksi beras. Nah, diperoleh berturut-turut nilainya sebanyak 49.650 hingga 101.750 dalam satuan ton. Next. Nah, pada skenario yang kedua, dalam analisis graph-nya sendiri ini sama dengan skenario yang pertama, di mana disimpulkan ketersediaan beras dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Kemudian masuk pada tabel ketersediaan berasnya. Next. Ini dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan dengan skenario yang pertama, di mana diperoleh berturut-turut sebanyak 47.650 hingga 99.750. Nah, di sini dalam skenario yang kedua terjadi penurunan dalam jumlah ketersediaan beras. Next, masuk pada skenario yang ketiga. Yang pertama ada graph ketersediaan berasnya. Di sini juga sama analisisnya. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras ini konstan dengan permintaannya. Dan ketersediaan beras dapat memenuhi semua permintaan yang ada pada tahun 2022 hingga tahun 2027. Kemudian masuk pada tabel ketersediaan berasnya. Di sini dapat dilihat bahwa total ketersediaan beras pada
akhir tahun 2027 diperoleh sebesar sebelumnya diperoleh sebesar 98.750. Nah, dari sini skenario 3 ini juga terdapat perbedaan signifikan di mana terjadi penurunan dari skenario yang pertama ataupun skenario yang kedua. Kemudian masuk pada skenario yang terakhir, skenario yang keempat. Untuk yang grepetnya sendiri, analisisnya juga sama seperti sebelumnya, bahwa ketersediaan beras dari tahun 2022 hingga 2027 dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Kemudian pada table pad ketersediaan berasnya sendiri, dapat dilihat bahwa diperoleh berturut-turut sebanyak 51.650 hingga 103.750 dalam satuan ton. Nah, di sini pada skenario yang keempat terjadi peningkatan secara signifikan daripada skenario 1, 2, ataupun 3. Nah, masuk pada analisa output. Dari 4 skenario yang telah disimulasikan, skenario 4 merupakan skenario yang terbaik di antara ketiga skenario yang ada. Hal ini dikarenakan pada skenario 4 memiliki nilai ketersediaan beras yang paling tinggi dibandingkan dengan total ketersediaan beras pada skenario 1, 2, ataupun 3. Pada skenario 4 diperoleh total ketersediaan beras masing-masing untuk tahun 2023, 2024, 2025, hingga 2027 berturut-turut sebanyak 51.650, 80.650, 99.000, 106.700, dan 103.750 dalam satuan ton. Oleh karena itu, skenario 4 merupakan skenario yang direkomendasikan untuk diterapkan pada sistem real pengadaan ketersediaan beras pada PT Sumber Makmur. Kemudian masuk pada bab yang terakhir, yaitu kesimpulan. Padahal kesimpulan dalam penelitian ini adalah dari 4 skenario yang telah disimulasikan, skenario 4 merupakan skenario yang terbaik di antara ketiga skenario yang ada. Hal ini dikarenakan pada skenario 4 memiliki nilai ketersediaan beras yang paling tinggi dibandingkan dengan total ketersediaan beras pada skenario 1, 2, ataupun 3. Nah, pada skenario 4 ini diperoleh total ketersediaan beras masing-masing untuk tahun 2023 hingga 2027 berturut-turut sebanyak 51.650 hingga 103.750 dalam satuan ton. Oleh karena itu, skenario 4 ini merupakan skenario yang direkomendasikan untuk diterapkan pada PT Sumber Makmur. Kemudian untuk saran pengembangan ke depannya, sebaiknya sebelum melakukan simulasi dalam software Ganjin, peneliti harus mengidentifikasi secara betul-betul variabel apa saja yang paling mempengaruhi objek penelitian. Selain itu, sebaiknya ditambahkan perlakuan skenario yang lebih banyak untuk dilakukan simulasi ke depannya, sehingga nantinya akan semakin banyak data yang dapat dibandingkan satu sama lain dan dapat diperoleh keputusan yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.